Informasi dari situasi terkini Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia terkait aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 28 Agustus lalu. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Jihan Jufri yang akan melaporkan dari Polda Metro Jaya. Lalu akan ada rekan Mahendra Tri Ginanjar di Surabaya, Jawa Timur. Dan juga rekan Wafik Azizah yang akan melaporkan dari Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan-rekan. Saya akan ke Jakarta lebih dulu bersama dengan Jihan Jufri dan juru kamera Adinia Nisa. Jihan, selamat pagi. Bagaimana situasi saat ini di Polda Metro Jaya setelah tadi malam demonstran bertahan sampai dengan dini hari di Jakarta, tepatnya di Polda Metro Jaya juga khususnya? Ya, Nanda dan juga saudara, kalau kita berbicara terkait kondisi terkini tepatnya di tempat saya melaporkan, yakni di depan Mapolda Metro Jaya, memang kondisinya sudah berangsur kondusif ataupun membaik. Yang mana saat ini saya melihat sedang dilangsungkan aktivitas Car Free Day atau CFD di wilayah depan Mapolda Metro Jaya, yang mana namun di sini masih kami bisa lihat adanya coret-coretan yang masih tersisa baik di fasilitas dinding Mapolda maupun di fasilitas umum seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, yakni di salah satu halte, yakni halte Polda Metro Jaya. Namun di sini kami juga bisa saksikan masih terlihat sejumlah petugas kebersihan yang melakukan aktivitas pembersihan terhadap fasilitas baik fasilitas umum maupun fasilitas Mapolda, karena di sini kami tadi menyaksikan hanya tersisa sedikit coret-coretan kalau kita berbicara terkait coretan yang berada di dinding Polda. Nah, selain itu kalau kami tadi melihat ke area dalam, ini kami masih bisa melihat ada sejumlah petugas kepolisian yang memang terlihat sedang beristirahat, ada juga sejumlah kendaraan taktis ataupun rantis yang juga disiagakan oleh pihak kepolisian bila mana nanti terjadi aksi susulan. Namun sampai saat ini kondisinya bisa saya katakan sudah cenderung membaik, Nanda. Anda tadi sampaikan bahwa CFD begitu ya, bagaimana pengamanannya dan bagaimana situasi tampak di sana yang di mana warga tengah CFD. Lalu Jihan, bagaimana penegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan anarkistis pada saat demonstrasi berlangsung? Ya, Nanda, kalau kita berbicara terkait CFD, memang ini sudah terlihat sejumlah petugas dinas perhubungan atau Dishub yang memang ditaruh di beberapa titik sepanjang jalan Sudirman tempat saya melaporkan. Namun saya bisa lihat aktivitasnya ini cenderung normal karena memang dari para masyarakat yang beraktivitas melakukan CFD ini melakukan aktivitas senormalnya begitu ya, karena tidak terlihat adanya massa yang kemudian berada di tempat saya melaporkan pada saat ini. Lalu kemudian kalau kita berbicara terkait penegakan hukum, memang terkait penegakan hukum sudah diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan juga Kapolri, yang mana ini memerintahkan baik dari kedua institusi tersebut untuk menindak tegas daripada massa yang memang berlaku anarkis bila mana terjadi aksi kembali baik di titik saya melaporkan di Mapolda Metro Jaya, di DPR ataupun di area-area Jakarta maupun seluruh Indonesia, yang mana memang dari Kapolri ini menyatakan bahwa aspirasi atau pendapat ini memang hak setiap warga dan dilindungi undang-undang. Namun proses penyampaiannya ini juga harus tetap berdasar dengan etik-etik tertentu, Nanda. Baik, itu situasi dari Jakarta. Kita akan bergeser melihat bagaimana situasi di Surabaya, Jawa Timur. Sudah bersama dengan kami rekan Mahendra Tri Ginanjar. Mahendra, bagaimana situasi di Surabaya pagi hari ini pasca pembakaran gedung Gerahadi? Apakah akan ada tindakan hukum bagi para pelaku? Ya, Nanda dan saudara, bahwa memang tadi malam ataupun Sabtu malam sempat terjadi kerusuhan, bahkan sejumlah massa aksi ataupun ribuan massa aksi yang menggelar aksinya di depan Gedung Negara Gerahadi pada Sabtu malam kemarin ini tidak hanya melakukan aksi kerusuhan ataupun perlemparan di dalam Gedung Negara Gerahadi, namun juga puncaknya adalah dengan melakukan pembakaran ataupun membakar gedung atau bangunan Gedung Negara Gerahadi, khususnya di sisi barat, di mana memang
di sisi barat ini adalah tempat dari kantor ataupun ruangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga ruangan Biro Umum, serta ada juga ruangan tempat press room ataupun tempat wartawan biasa menulis berita di Gerahadi sendiri. Memang untuk tadi malam sempat terjadi kerusuhan ataupun ricuh ketika petugas kepolisian datang ke Gerahadi untuk membubarkan massa yang telah membakar sisi barat dari Gedung Negara Gerahadi Surabaya ini sendiri. Memang untuk pagi ini kondisi sudah mulai kondusif, di mana arus lalu lintas di depan Negara Gerahadi sendiri pun telah dibuka dan sejumlah petugas kepolisian masih berjaga. Sementara untuk penanganan dari hukum ataupun permasalahan ini, pihak Polda sedang menangani ataupun menyelidiki adanya kasus aksi anarkis dari massa yang terjadi tadi malam. Di mana memang tadi malam massa tidak hanya melakukan pembakaran di Gedung Negara Gerahadi, namun juga melakukan pembakaran salah satu polsek di kota Surabaya, yaitu Polsek Tegalsari, di mana memang sejak hari Jumat kemarin Polsek Tegalsari juga menjadi sasaran amuk massa, di mana Polsek Tegalsari ini dirusak, dilempari, dan kemudian pada Jumat malam itu juga seluruh aktivitas di Polsek Tegalsari telah dipindah, dan puncaknya memang pada Sabtu malam tadi, di mana Polsek Tegalsari dibakar oleh massa, namun kondisi Polsek sudah kosong dan seluruh tahanan dan juga petugas kepolisian telah dipindah. Ya, Nanda. Oke, baik. Untuk antisipasi, jika memang akan ada demo lanjutan begitu, bagaimana pengawalan aksi? Apakah ada instruksi khusus bagi para petugas untuk bisa mengawal aksi demonstrasi, Mahendra? Ya, benar sekali Nanda, bahwa memang di tengah kondisi seperti ini, khususnya pasukan dari TNI maupun Polri terus disiagakan di wilayah, terutama di titik-titik vital di kota Surabaya. Memang benar bahwa tadi malam ataupun Sabtu malam kemarin, massa aksi ini sendiri sempat ditemui oleh Gubernur Jawa Timur dan juga Pangdam 5 Brawijaya, di mana pertemuan ini Gubernur dan juga Pangdam menemui massa di depan Gedung Negara Gerahadi untuk meredam dari aksi massa sebelum terjadinya kebakaran Gedung Gerahadi. Dalam aksi ataupun dalam dialog yang dilakukan oleh Pangdam dan juga Gubernur Jawa Timur ini sendiri, massa menuntut agar rekan-rekan mereka yang saat ini masih ditahan ataupun ditangkap oleh kepolisian untuk segera dilepaskan. Dan tuntutan tersebut dikabulkan oleh Gubernur Jawa Timur dengan menelpon langsung Kapolda Jawa Timur untuk bernegosiasi melepaskan rekan dari para pendemo yang masih ditahan di Polrestabes Surabaya. Ya, Nanda. Baik, itu kondisi di Surabaya. Kita akan bergeser melihat bagaimana kondisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada rekan Wafik Aziza yang akan melaporkan situasi di Makassar pasca ricuh demo hingga terbakarnya gedung DPRD Makassar dan juga gedung DPRD Sulawesi Selatan. Wafik, bagaimana kondisi di Makassar pagi ini? Apakah sudah kondusif? Iya, Nanda dan juga saudara, pagi ini di kota Makassar kondisinya sudah mulai kondusif, warga juga sudah kembali beraktivitas normal kembali di area aksi demonstrasi DPR beberapa waktu terakhir ini, seperti di area di Jalan Ampel Petarani, kemudian Jalan Presiden Harjo dan flyover juga sudah terlihat kembali kondusif. Masyarakat pun juga bisa beraktivitas dengan normal kembali. Sementara itu di area gedung DPRD Kota Makassar saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar sedang melakukan proses pendinginan karena pagi tadi ada 2 titik asap yang terlihat di area gedung DPRD Kota Makassar, dan sekitar 20 menit yang lalu Damkar Kota Makassar ada 2 mobil pemadam kebakaran yang kembali hadir dan juga melakukan pendinginan pagi ini setelah kemarin BPBD Kota Makassar juga sudah melakukan penyisiran di dalam gedung DPRD Kota Makassar, dan pagi ini kembali dilakukan pendinginan dari Damkar Kota Makassar. Kondisi gedung DPRD Kota Makassar saat ini bisa dibilang kondisinya memang masih berdiri, namun struktur bangunan dari gedung DPRD Kota Makassar dalam keadaan rapuh, dan juga kendaraan roda 4 juga masih terlihat ada di halaman gedung DPRD Kota Makassar. Pagi ini
Nanda dan juga saudara, masyarakat terlihat memadati depan gedung DPRD Kota Makassar untuk melihat bagaimana aktivitas pendinginan dari damkar Makassar pada pagi ini, dan masyarakat juga diimbau untuk tidak memasuki area gedung DPRD Kota Makassar karena area dan juga struktur gedung DPRD Kota Makassar ini rapuh dan bisa membahayakan keamanan warga juga. Nanda. Wafik, kita tahu dari terbakarnya 2 gedung begitu yang ada di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan, ada korban tewasnya 3 orang dalam ricu demo yang berlangsung pada Jumat malam. Bagaimana penanganannya saat ini, Wafik? Dan adakah instruksi khusus bagi aparat untuk bisa menangani aksi demo? Iya, terkait dengan instruksi khusus dari aparat untuk pengamanan demo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menjaga juga beberapa objek vital agar tetap aman dan juga kondusif di Kota Makassar. Sebelumnya Pangdam 14 Hasanuddin Indiatmo juga menyampaikan bahwa ada 2.112 personil yang disebar di beberapa titik untuk bisa menjaga beberapa objek penting yang ada di Kota Makassar. Sementara itu, pemerintah Kota Makassar menurut rencana juga akan memberikan keterangan resmi terkait kondisi kebakaran anggota gedung DPRD Kota Makassar yang terjadi pada Jumat malam kemarin. Namun kapan persis waktunya, kami masih menunggu informasi lebih lanjut kapan dari pemerintah Kota Makassar akan memberikan pernyataan resmi yang menurut rencana akan dilakukan bersama dengan pihak kepolisian. Data dari DPBD Kota Makassar, saudara, hingga pagi ini ada 8 orang yang menjadi korban, di mana 3 korban meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya alami luka dan jalani perawatan di beberapa rumah sakit yang berada di sekitaran gedung DPRD Kota Makassar, seperti Rumah Sakit Selina, Rumah Sakit Faisal, dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Selain itu juga ada 1 korban yang meninggal dunia di lokasi yang berbeda, yakni di Jalan Urip Sinaharjo. Total korban yang meninggal dunia di Kota Makassar adalah 4 korban. Dan seluruh korban sudah dimakamkan pada Sabtu kemarin. Sementara itu 5 korban yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Makassar. Sebelumnya Munafri Arifudin, Wali Kota Makassar, juga sudah menyampaikan bahwa akan memberikan pendampingan, memberikan santunan dan juga jaminan sosial kepada seluruh korban. Selain itu juga ada penghargaan terhadap para korban yang meninggal dunia. Pemerintah Kota Makassar saat ini juga terus mendampingi keluarga korban yang meninggal dunia maupun juga korban yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu nantinya hasil kajian dari BPBD Kota Makassar terkait berapa total kerugian dari peristiwa kebakaran gedung DPRD Kota Makassar nantinya akan dirilis secara resmi oleh pemerintah Kota Makassar, dan masyarakat juga diimbau untuk bisa tertib dan aman dalam menyampaikan aspirasinya untuk bisa menjaga Kota Makassar lebih aman dan kondusif. Nanda. Sejumlah wilayah di Indonesia, tadi Jakarta, Surabaya, dan juga Makassar sudah kembali kondusif dengan penanganan keamanan yang terus disiagakan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Wafik Aziza melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Mahendra Tri Ginanjar dari Surabaya dan ada Jihan Jufri dari Jakarta. Semangat selalu rekan-rekan dan selalu berhati-hati. Sejumlah orang tewas saat demo yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan dan Jakarta, saudara. Ricuh demo di gedung DPRD Makassar mengakibatkan 3 orang tewas. Sementara di Jakarta, 1 orang tewas bernama Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tertabrak rantis brimob. Duka menyelimuti keluarga Akbar Basri, fotografer Humas DPRD Kota Makassar yang menjadi salah satu korban tewas akibat ricuh demo di kantor DPRD Kota Makassar Jumat malam. Sejumlah kerabat, rekan hingga anggota dewan ikut mengiringi jenazah korban ke pemakaman. Kakak korban berharap tidak ada Akbar Basri lain yang menjadi korban aksi demonstrasi yang anarkis. Kami dari pihak keluarga betul-betul sudah mengikhlaskan atas apa yang terjadi pada adinda kami. Dan untuk kedepannya buat teman-teman mahasiswa atau ke masyarakat yang ikut berdemo,
mohon kiranya tidak sampai anarkis seperti kayak gini. Satu korban tewas lainnya di Makassar, Syaiful Akbar, dimakamkan di tempat pemakaman umum Surutanga, Kota Palopo, Sabtu petang. Almarhum meninggal terjebak di lantai 4 gedung DPRD Kota Makassar. Almarhum menjabat Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Ia hadir di kantor DPRD Makassar, mewakili camat dalam rapat paripurna APBD Perubahan 2025. Sementara pasca demo, Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Windiatno memastikan Kota Makassar dan sekitarnya telah kembali kondusif. Aktivitas masyarakat kembali normal dan pembersihan sisa-sisa kericuhan sudah dilakukan. Pada sampai saat ini masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar sudah kondusif, sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian untuk puing-puing yang ada di kota DPRD, provinsi maupun yang di kota, kita berkooperasi dengan instansi yang lain melaksanakan pembersihan. Kemudian anggota kami sendiri yang kemarin kena batu, termasuk Bapak Kasdam saya pun kena batu. Itu yang luka ada sekitar 4 orang. Sudah ada 10 masyarakat yang sedang dirawat. Yang meninggal 3 orang. Yang 1 orang dikatakan meninggal itu 4 orang ternyata masih hidup. 3 korban meninggal di Makassar, menambah korban tewas sepanjang aksi demo yang berlangsung sejak 28 Agustus. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang sedang mengantarkan pesanan makanan, tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob. Presiden Prabowo melayat ke kediaman almarhum Afan dan berjanji menanggung kehidupan keluarga Afan. Unjuk rasa jadi hak warga untuk menyampaikan aspirasinya dan diatur undang-undang. Sementara aparat bertugas mengamankan unjuk rasa juga dengan aturan yang sudah ditentukan. Sebaiknya penyampaian aspirasi berlangsung dengan damai dan dikawal aparat dengan simpatik. Jangan lagi ada korban. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menemui masa aksi di Surabaya. Informasinya usai jeda di Kompas Pagi.